Sejatinya manusia hidup tuh begitu. Firman Tuhan tuh begitu. Yang genapi kita, maka genapilah firman Tuhan. Yang menggenapi firman Tuhan itu kita. Dengan cara apa? Menggenapi ketetapan. Pemahaman ataupun pencerahan hari ini yang berikutnya adalah tentang sumber kebahagiaan. Nah, ini terkait perilaku. Mas Joko pernah bilang sumber kebahagiaan itu ya bagaimana orang hidup itu memiliki sifat atau kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti luhur, itu di situ. Nah, budi pekerti luhur itu dia menyertai setiap kehidupan kita. Nah, nanti kita bisa menggunakan sifat energi budi pekerti luhur itu untuk kehidupan, yang akhirnya nanti bisa membuat kita mendapatkan kebahagiaan. Rohnya sumber kebahagiaan itu di situ. Nah, untuknya itu penting, namanya kita mengenal diri, melakukan persembahyangan dengan ritual-ritual kepercayaan masing-masing. Persembahyangan itu suatu pengabdian, menjalin hubungan komunikasi lewat ritual peribadatan atau pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada pengabdian atau persembahyangan kepada hidup kita, atau yang memberi kita hidup, atau yang membuat raga ini bergerak. Kalau orang umum mengatakan Tuhan, itu dengan cara apa? Ya silakan, keyakinan masing-masing, tapi harus tahu tekniknya. Kan banyak orang melakukan persembahyangan tapi nggak tahu arah tujuannya, hanya melakukan saja. Makanya itu dikatakan persembahyangannya atau pengabdiannya itu tidak tembus, karena tidak mengenal diri. Tapi syarat pertama yaitu orang bisa bahagia itu adalah adanya silaturahmi ataupun hubungan kepada hidupnya melalui jalur tata cara peribadatan, ritual peribadatan. Orang umum mengatakan sembahyang. Dengan seperti tadi ya sama saja, menjalin. Lah buktinya apa? Sembuh. Berarti kan hubungan kalian tembus di sini. Namanya hubungan kita sama Tuhan tuh kalau tembus pasti mendapatkan dampak. Nah, kalau orang sembahyang nggak tembus, kok nggak ada dampak apa-apa, nah berarti nggak bisa, nggak nyambung. Kan begitu toh? Karena nggak tahu cara. Jadi cara untuk berkomunikasi sama Tuhan dalam ritual peribadatan kita harus tahu, baik lewat jalur agama maupun jalur pengenalan diri seperti atau pengembangan diri melalui seperti ini ya. Itu sumber kebahagiaan yang pertama, menjalin komunikasi atau hubungan baik sama Tuhan atau hidup kita. Yang kedua, menjalin silaturahmi ataupun hubungan baik sesama manusia. Yang ketiga, menjalin hubungan baik kepada sesama makhluk selain manusia, kepada alam semesta, mau hewan mau tumbuhan. Tapi saya akan membahas hanya manusia. Itu dimaknai dengan sejatinya makna persaudaraan atau sejatinya makna kadang itu sama dengan persaudaraan, perseduluran, sama saja, kalimatnya yang berbeda. Makanya tidak boleh kita memutus hubungan rasa kepada Tuhan. Nah, putus nggak ada rasanya. Jadi Tuhan ada itu hampa, kita kayak hidup tuh nggak ada sesuatu apa ya sama Tuhan, karena putus, rasanya putus. Masalah di situ kan, putus sama hidup kita itu putus. Jadi nggak bisa merasakan hidup kita itu putus. Jadi hidup tanpa tujuan, kayak hidup tuh nggak ada bobotnya, ngambang. Nah, kalau sama manusia sama, masalah sama teman. Padahal makna menjalin hubungan baik sesama manusia itu di kepercayaan teman-teman kan menjadi fase pertama toh, yang diuri-uri.
menjaga persaudaraan, menjaga hubungan baik sesama kadang. Kan menjadi fase pertama itu. Sampai di agama saja itu diberikan ritual idul hari raya. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi. Yang punya salah memaafkan. Itu kan ritual untuk menjalin silaturahmi. Sampai segitunya itu berarti kan penting. Bahkan itu bisa menjamin kebahagiaan. Memang sumber kebahagiaan di situ. Kalau hubungan kita sama Tuhan itu pribadi, jadi kita nggak bisa menyoroti orang itu nyembahnya, nggak bisa. Teman-teman kayak tadi itu nggak bisa disalahkan orang, itu kan kepercayaan kita. Dan buktinya kita nyambung kok ya. Kok orang itu nyembah pohon tuh kelihatannya sembahyang di bawah pohon, itu urusannya dia. Itu pribadi. Orang kok sembahyang di sana tuh nyembah apa, itu nggak bisa kita komentari. Kebanyakan orang itu kalau melihat orang lain beribadah kepada Tuhan yang beda sama kita, langsung kita katakan sesat. Tidak bisa. Dan itu kepercayaan kita itu nggak bisa kita paksakan ke orang lain. Tapi kalau orang mau melakukan, kok rasanya enak, dan dia bisa terhubung dengan Tuhan, yaitu pribadinya. Tugas kita itu hanya untuk sendiri. Dan pun ada kita menawarkan, ada pun yang mau silakan, kayak nggak apa-apa. Yang menjadi masalah itu kalau orang lain itu melihat kenapa sembahyangnya begitu, kenapa ibadahnya begitu, langsung masalah. Padahal masalah hubungan kita sama Tuhan itu pribadi. Nggak ada orang satupun tuh berhak mengatakan itu salah. Nah kok bisa mas? Kan nggak merugikan orang lain kok. Sebetul apapun orang itu bersembayang kepada Tuhan yang mungkin orang umum ketahui banyak, itu benar. Sesalah apapun tuh orang sembahyang, menurut pikiran orang yang tata cara sembahyangnya itu tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Yang terpenting itu hasil sembahyang dalam kehidupan menjalin silaturahmi kepada manusia, dalam berkehidupan menjalin hubungan baik sesama alam semesta, selain manusia, kepada manusia dan selain manusia. Di situ. Sehebat apapun orang sembahyang itu, kalau dia di dunianya perlakuannya tidak mencerminkan budi pekerti luhur kepada manusia ataupun kepada makhluk lain, itu 0 besar. Tidak ada makna apa itu dikatakan pasti cara ibadahnya kepada Tuhannya salah. Itu aja dilihat. Sembahyangnya bagus, tapi kok nyesat-nyesatkan orang lain tuh. Padahal kalau kita bersama Tuhan itu kan yang keluar adalah cinta kasih. Tapi kok keluarnya kok malah membenci caranya orang lain. Padahal orang lain itu kan hanya cara sembahyangnya. Itu yang menjadi masalah di dunia ini, terutama di Indonesia tuh. Terus gak bagus cocok-cocokan, kotak-kotakan, kan hanya masalah keyakinan. Terus kalian ikut-ikutan. Nah itu nggak bisa kita katakan salah dan benar ya. Itu masalah ranahnya pribadi. Yang terpenting itu dalam outnya, dalam berkehidupan, bermasyarakat dan berkehidupan secara di rumah. Nah di situ simbolnya adalah sumber kebahagiaan adalah menjalin hubungan baik sama hidupnya atau Tuhan, menjalin hubungan baik sesama manusia, dan menjalin hubungan baik kepada alam semesta, ya pohon, ya tumbuhan, ya hewan. Menjalin hubungan baik itu adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Seperti kemarin ditanyakan itu, simbol pancaran hati bersinar itu maksudnya memancarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada siapa? Kepada siapapun. Siapa itu? Ya manusia. Manusia siapa mas? Jenis apa, suka apa? Tidak ada sama manusia. Caranya gimana? Menjalin silaturahmi yang dijalin tanpa pamrih, murni. Menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik atau menebar kesadaran cinta kasih sayang pada apapun. Apa itu?
tumbuh-tumbuhan, hewan, itu apapun. Di mana mas menjalin hubungannya? Dimanapun, karena kita nggak terlepas dari itu. Lah buktinya kita hidup di dunia ini kan pasti ketemu manusia lain dan ketemu makhluk lain. Berikut adalah tumbuhan, hewan, dan kakek bengeknya. Berarti kan kita harus dimanapun kan? Terus sampai kapan? Sampai kapanpun. Batasnya mas, ya pikiran kita yang batasi. Nah, terus gimana mas Yasin kalau saya menjalin begitu? Wah mewah. Tapi kan saya nggak punya kerja mas, makan saya gimana? Gampang itu. Kerjanya apa? Kerjanya dolan, kerjanya main. Teman-teman punya teman ini semisal hanya 20 orang di dunia ini. Semisal saya nggak punya kerja. Terus yang kamu punyanya apa? Saya tuh hanya punya teman saja mas. Kerjaan nggak punya, ya. Pasar nggak punya, rumah tangga nggak punya, jomblo. Keluarga ya cuma satu, keluarga saja, bapak ibu saja, sama adik-adik. Motor nggak punya, baju ya hanya beberapa lembar. Selain itu apa yang dipunyai? Hanya teman. Udah, rawatlah apa yang kita miliki. Caranya merawat mas, dari pakaian yang kita miliki itu dirawat, digunakan sebaik mungkin. Karena nanti kalau nggak dirawat kan cepat rusak, mau beli pakai apa? Keluarga punyanya orang tua sama adik-adik, dirawat. Cara merawatnya apa? Menjalin hubungan baik atau menebar kesadaran cinta kasih sayang kepada keluarga. Caranya gimana mas? Berperilakulah budi pekerti luhur. Ada teman 20 mas, teman saya, jalinlah hubungan baik. Caranya mas, berkelakuanlah berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu apa mas? Berbudi pekerti luhur itu suatu sikap dan sifat ataupun perbuatan seseorang yang mengandung unsur asas dan adab dan etika. Tata krama, sopan santun itu masuk di situ. Begitu saja. Nggak masuk begitu mas. Itu jalan satu-satunya untuk menjalin hubungan baik. Karena dengan kita mau berbuat seperti itu, kita menebar pantaran sinar cinta kasih sayang. Apa yang saya tetap lapar? Belum tentu, kan itu hanya pikiran kita. Coba ya 20 orang dijalin hubungan baik. Saya punya teman 10 nih. Kerjaan saya kan nggak punya. Saya hanya punya teman. Cara merawatnya gimana? Saya jalan-jalan. Satu hari ini pagi saya jalan-jalan ke si A. Nanti jam berapa lagi saya jalan-jalan ke si B. Wah, satu hari bisa 2 orang nih. Besok lagi main ke, kan masih ada 8 orang ini. Besok didatangi lagi. Di waktu atau jam yang dia nganggur, datangi. Agak cerita, ngobrol. Oh, dapat 2 orang nih mas, satu yang 2 hari kedua. Berarti tinggal 6. Sedangkan waktu masih ada 5 hari. Besok saya main ke sana aja lah. Saya siang tidur, nanti malam mau jalan-jalan ke sana karena dia waktunya kosong malam gitu. Tak telepon teman-teman, nggak ada yang nganggur siang. Berarti saya siang tidur aja sama keluarga, saya bantu keluarga di rumah. Selebihnya nanti malam jalan-jalan sampai jam 10. Nah, satu hari bisa teman-teman yang lain lagi nih. Terus begitu. Nah 10 orang ini kalau 1 minggu di giliran ketemu nih. Nanti 1 minggu lagi ketemu yang pertama lagi, terus begitu. Nanti dari pertemuan ini kan kadang mereka punya teman lagi nih, nggak sadar, nggak disengaja ada temannya datang, akhirnya kenal lagi. Itu dijadikan teman lagi, nambah lagi. Maksud iya sih, dalam kita bertamu ke rumahnya teman-teman tadi, kita nggak dikasih minum, nggak mungkin kan? Kalau kita ngerokok, teman ngerokok, masa nggak dikasih rokok sih? Dan kerjaan saya gimana mas? Itu kan dijalin. Kalau ingin kerja, sampaikan aja ke teman-teman itu, saya ingin kerja nggak punya kerjaan. Maksudnya ya 10 orang, 20 orang ini nggak punya kerja semua sih ya. Entah kerjanya pegawai negeri, pengusaha atau apa. Lah, nggak tahu hidup kita nanti bagaimana. Yang penting terus bersikaplah budi pekerti luhur, atau bersikaplah
berkesadaran rasa cinta kasih sayang. Ini nanti kalau hanya kerjaan aja mesti dapat. Kerjaan apa? Ya kerja. Intinya menjalin silaturahmi, hubungan baik persaudaraan. Nggak mungkin kelaparan itu. Dari perjalanan hidupnya kenal orang banyak lagi, jalin lagi. Gitu. Terus begitu, jangan pernah diputus hubungan itu. Hal-hal tidak prinsip, ngapain berdebat, malah memutuskan silaturahmi, memutus rezeki loh. Nanti pulang kan bawa beras, dikasih beras. Nah, kok bisa mas? Nah teman-teman kan teman-teman dekat, dia tahu kondisi kita dan kita tidak minta dan kita murni ke situ hanya menjalin silaturahmi. Mesti kalau tanya orang kerjaanmu apa bro? Kerjaanku dolan. Kerjaanku itu hanya bermain, jalan-jalan. Kerjaan kok jalan-jalan? Iya. Satu kerjaan saya hanya jalan-jalan ke rumahnya teman. Emang kamu gak kerja? Gak punya kerja. Nah, saya nggak memiliki apa-apa, yang saya miliki hanya teman, keluarga. Ya itu saya rawat dengan cara apa? Menjalin silaturahmi. Perutmu kenyang itu. Loh, betul loh. Kalau nggak percaya coba saja. Nanti ketemunya itu nggak dalu, nggak ramai. Kemana ini sih orang ini nggak datang itu. Yang penting datang menjalin silaturahmi itu kita happy-happy. Senang. Oh dia punya susah kita bantu. Dalam kita bersilaturahmi itu kan pasti pas kita datang kadang-kadang dia punya kerjaan jadi bantu. Teman-teman kita itu nanti rasanya tuh sama kita, oh nggak ada dia nggak rame ya, kemana nggak datang. Kamu kemana nggak pernah datang nih? Saya masih bermain ke teman satunya. Ya. Besok ya saya datang ke rumahmu gilirannya. Nah, terus nanti jodohnya gimana? Masa teman-teman kita itu satu jenis semua sih ya? Kalau punya satu jenis, maksudnya mereka itu nggak punya keluarga perempuan, laki-laki. Dari pertemuan tadi, saya kenal temannya adik perempuan, nikah sama adiknya. Itu caranya. Jadi mencari pacar itu gampang, menjalin silaturahmi saja. Nanti pacar kita punya teman lagi toh, teman lagi. Gitu. Saya jangan dipacari lagi, satu saja. Nanti jadi masalah gitu. Kecuali udah putus cari lagi. Nah kalau putus gimana caranya? Jangan memutus silaturahmi. Tapi dia jadi wali kota nanti. Terus mantan pacar jadi wali kota itu. Oh ini mantan saya dulu. Ya, lumayan. Shalman sama mantan itu jangan pernah benci. Itu siapa tahu nanti yang membuat kita dapat uang, dapat kerjaan gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh gara-gara masalah beda organisasi, beda suku, beda agama, beda keyakinan, beda cara sembahyang, teman-teman tuh menyekat diri. Bahkan orang yang tadi dikenal malah dikatakan itu sesat atau apa. Padahal yang dikatakan sesat orang nggak bisa menjalin silaturahmi yang baik. Sesat ya. Saya pun disembah itu Tuhan yang benar loh. Tapi kenapa kok waktu outnya ke dunia kok nggak seperti itu? Berarti dia nggak paham terkait hubungannya dia kepada Tuhan, hanya melakukan ibadah gitu. Mari cara menekan makna persaudaraan atau makna kadang ya. Diuri-uri, dijaga namanya persaudaraan. Itu sumber kebahagiaan. Kamu nggak punya kerja aja kalau menjalin itu pasti dapat kopi itu. Bahkan kerjaan dapat kerjaan dari mana? Dari Monani. Bukti nyata itu. Yes. Tapi apa sampean pernah main ke Mbak Nani sekarang? Yes. Sekarang Namanya orang lupa diri. Itu namanya tidak beradab, etika, budi pekerti luhur. Dia lupa siapa yang membesar. Dia main-main ke Mbak Naning. Walaupun hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kan gitu ya. Apalagi orang yang menolong kita. Banyak yang begitu. Banyak. Daripada kalau Mbak Naning sana nanti pulang tuh bawa oleh-oleh. Motor rusak sama suaminya. Oh sudah nggak usah bayar, Mas. Karena sering main ke rumah. Ya. Kalau ke Mas Jokowi dapat ilmu. Nah, kalau nggak ke sini nggak dapat ilmu lah.
Lah yang anu mas, beras mas. Ya kalau pas ada beras dolok dia bawa aja. Jadi jangan pernah kita memutus hubungan baik sesama yang orang lain yang belum kita kenal aja kita harus kenal. Makanya 1000 kawan itu masih sedikit. Satu musuh bagi kita itu udah terlalu banyak. Makanya di situ harus ketemu rasanya, ketemu rose. Jangan putuskan rasa itu. Berani kita memutuskan rasa kepada orang berarti kita sudah memutuskan salah satu bagian daripada Tuhan. Ya kalau Tuhan dianalogikan tubuh, salah satu orang yang kita benci itu sama saya anggap telinganya hilang. Baik kita mencintai wujud orang yang nggak punya telinga satu. Makanya untuk kita mengenal Tuhan secara utuh itu syaratnya tidak memutus rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama makhluk lain. Membenci babi, kita memutus Tuhan itu. Membenci anjing. Dalam arti membenci itu kalau kita tidak suka, mungkin geli ya sudah cukup. Jadi kita tidak membenci. Benci aku sama kamu, tidak bisa. Dari dalam anjing, babi, sapi, hewan itu tadi itu ada hidup. Ada bagian daripada keutuhan Tuhan. Itu ya. Makanya kita di filosofi kan ada temu rasa. Mendalami pengkajian diri ini gak ada putusnya, terus jalin ya. Saya kan udah tahu mas nggak belajar, iya nggak apa-apa, kan kita tetap harus saling kenal, saling merawat persaudaraan ya gitu kan. Nah, tujuannya mas hanya merawat, nanti dapatnya apa nggak usah dipikir. Kadang-kadang orang menjalin silaturahmi itu ada pamrih, ada maunya. Jadi ya sekarang dihilang. Makanya tambahannya bahasa adalah menjalin silaturahmi ataupun menebar pancaran kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia dengan murni. Bisakah? Itu penting. Bukti nyatanya ya ini juga sama. Cuma kalau nggak ada hubungan baik sama ibunya, nggak boleh baper. Berarti kan bentuk menjalin hubungan baik sama orang tua. Bukan tidak. Itu jadi sadar direnungkan. Oh iya ya. Saking berharganya itu namanya orang yang pernah kita kenal. Sebisa-bisanya lah ya kita menjalin. Kan teman kita saat ini banyak ratusan ribuan ya, sampai kita lupa kan ya. Apalagi teman-teman nanti punya karya yang diikuti oleh orang lain, keren. Ini namanya mempercantik alam semesta yang sudah cantik. Menjalin silaturahmi saja itu adalah kita sedang mempercantik alam semesta. Dengan apa? Bersilaturahmi tadi. Sejatinya manusia hidup itu begitu. Firman Tuhan itu begitu. Lah yang genapi kita, maka genapilah firman Tuhan. Yang menggenapi firman Tuhan itu kita dengan cara apa? Menggenapi ketetapan, mempraktekkan apa yang menjadi ketetapan. Keren kan? Jadi hidup kita itu menggenapi firman Tuhan. Kalau kita nggak mau melakukan itu berarti kita nggak mau menggenapi firman Tuhan. Terus gimana? Membangkang. Perintah Tuhan itu dibangkang, ditantang, nggak bisa ya. Nanti salah. Kalau nggak percaya mas coba aja. Teman-teman kamu benci, kamu pukuli semua, kamu sendiri, nggak susah gitu. Teman kantor, teman kerja, dimarahin semua, ya di situ kamu sendiri, nggak punya teman. Iya kan? Gitu ya. Menjalin silaturahmi itu nggak harus datang, telepon, anak, gitu. Fleksibel ya, caranya diserahkan kepada teman-teman masing-masing. Bagaimana pemahaman ini? Bisa diterima ya? Saya nggak mengupas banyak lagi tentang hubungan baik kita sama alam semesta. Nanti kapan-kapan ya. Intinya kalau harus diambil
Garis besarnya adalah saat orang merusak alam semesta, menggunakan alam semesta baik pohon, tanah sembarangan, itu berarti dia tidak menjalin hubungan baik. Dampaknya apa? Masalah, bencana alam. Orang tawuran itu apa? Masalah atau dampak daripada orang itu nggak menjalin hubungan baik sesama golongan, sesama agama, dan sama keyakinan, sesama suku. Dia selalu menyekat dirinya, mengidentitaskan dirinya. Kita ini sebenarnya bukan itu. Kita ini bukan suku, kita bukan kelompok ini, kita bukan agama ini, kita ini universal. Itu kan media kita untuk belajar mengenal hidup kita. Tapi malah kita tersekat-sekat. Kamu suku Jawa, saya suku ini, beda. Coba kalau lahirmu di suku saya juga sama saja. Jadi kita jangan terbatasi oleh itu ya. Makanya sifatnya Tuhan universal. Makanya bersikaplah universal. Nah tadi makanya judulnya kan, tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapan. Pasti hidup kita bahagia. Itu yang dikatakan orang yang hidup berbudi pekerti luhur atau berbudi bawa laksono. Mesti ucapannya itu ucapannya yang mencerahkan, atau berkata-kata ulang rek sejati, berkata-kata tutur baik dan mencerahkan. Nah tubuhnya itu menjadi buku. Nah orang Islam mengatakan menjadi kitab suci, sejati ada makna. Kitab suci yang sesungguhnya dan mengandung banyak makna kebaikan. Kitab yang sesungguhnya adalah diri kita. Jangan sampai menjadi kitab yang jelek. Contohnya mas, itu kelakuan jelek, berarti kita sudah menjadi kitab jelek, nggak bisa dibaca orang. Ucapannya menjadi kasar, yang menjerumuskan pada kehancuran, itu kan tidak. Perlakuannya tidak menjadi budi pekerti, menjadi kebu, itu mesti hidupnya susah. Menjadilah orang pribadi yang berbudi pekerti luhur. Berikut adalah orang yang berbudi pekerti luhur, itu adalah orang yang selalu berkesadaran menebar rasa cinta kasih sayang hidupnya kepada apapun, siapapun, dan dimanapun hingga sampai kapan, termasuk menjalin silaturahmi. Hanya itu. Makanya tuh, untuk apa kita di dunia? Kita siapa? Saya manusia hidup. Gitu. Dari mana? Dari Maha Hidup. Untuk apa? Untuk hidup di dunia, dan di dunia itu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu untuk apa kita hidup? Untuk itu. Terus nanti hendak kemana? Hendak kembali ke Maha Hidup lagi. Lah untuk bisa kembali ke Maha Hidup itu syaratnya harus dia bisa hidup di dunia menjadi manusia hidup yang mampu merasakan hidupnya. Yaitu berikut adalah orang yang selalu berkesadaran menebar kesadaran cinta kasih sayang. Nah, hanya orang begitu nanti bisa kembali ke Maha Hidup. Karena Tuhan itu nanti bisa dikenal lewat jalur itu. Nah, untuk bisa hidup di dunia menjadi manusia hidup yang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya, itu hanya orang-orang yang tahu cara sembahyang, menjalin hubungan baik sama hidupnya atau Tuhannya dengan tepat. Dengan tepat loh. Pasti saat itu juga dia akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan. Langsung saat itu juga. Asal tepat. Contohnya tadi itu. Tanda tempat tepat dalam persembahyanganmu, pengabdianmu kepada Tuhan, sembuh. Di luar itu hari pribadi. Di luar itu menjalin hubungan baik sama orang dan alam sekitar. Selesai, damai, santai, punya pasar banyak, gonta-ganti temannya banyak kok ya. Jangan gara-gara pacar bunuh diri. Berarti dia punya teman, mainnya kurang jauh. Jangan ya.
ada ditanya kan gampang kan, latihannya gampang kan. Kalau ada yang memotivasi kepada kalian untuk menyakiti orang lain, membunuh, membuli, membenci, diajak membicarakan, segera tinggalkan. Sekalipun yang ngajak itu sembayangnya terlihat keren, Tuhannya terlihat benar, tapi kelakuannya begitu, tinggalkan. Berarti itulah orang yang nggak tahu melakukan hubungan baik sama Tuhan. Mesti tata cara ibadah salah, sering nyesat-nyesatkan orang lain, padahal yang disesatkan tadi kok buktinya nggak membunuh orang, nggak ngajak nyembah batu juga. Nanti di luar sana itu banyak itu ya. Apapun agama mereka, kalian semua itu jangan terbatasi hubungan baik kalian dengan hanya masalah agama, adat, tradisi yang berbeda ya. Oke, terima kasih, malam ini kita cukupkan. Selamat istirahat, kita ketemu di lain waktu. Jangan lupa latihannya ya. Nanti kalau bingung ya, selama tidak sembuh dijaga, jangan marah-marah atau marah-marah yang ditahan, itu penyebabnya di situ. Kita akhiri dengan berdoa. Mulai.